bahwasanya malaikatlah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan, ya. Dan malaikat doakan kebaikan bagi orang-orang yang beriman, dan dalam banyak ayat malaikat mendoakan mereka orang yang beriman agar diampuni oleh Allah, ya, dan dimasukkan dalam surga. Demikian dalam hadis-hadis bagaimana malaikat mendoakan mereka. Demikian juga malaikat mendoakan keburukan bagi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan keburukan. Ya. Dan kita tahu bahwasanya malaikat makhluk yang al-muqarrabun, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan doa para malaikat sangat mudah dikabulkan. Ada orang-orang yang berbahagia didoakan kebaikan oleh para malaikat, dan di sana ada orang-orang yang celaka yang didoakan keburukan oleh para malaikat. Siapakah orang-orang yang celaka tersebut? Di antaranya tentunya adalah orang-orang yang meninggal dalam kondisi kafir. Bagaimana tidak celaka orang seperti ini? Terkumpul kepadanya laknat Allah, laknat Rabbul Alamin, laknat malaikat, dan juga laknat manusia seluruhnya, sehingga mereka masuk dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Taib, ini yang pertama, yang meninggal dalam kondisi kafir, ya. Yang semisalnya juga dilaknat oleh malaikat adalah orang-orang yang murtad, sudah masuk Islam kemudian murtad, sudah merasakan nikmat Islam, sudah merasakan rahmat Islam, sudah mengetahui kebenaran, kemudian murtad hanya karena perkara dunia, hanya karena mengikuti hawa nafsu. Ya, orang-orang ini berhak untuk mendapatkan laknat dari Allah dan malaikat dan juga manusia seluruhnya, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya. Wahai pembolak-balik hati manusia, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian di antara orang-orang didoakan keburukan oleh malaikat. Kalau tadi orang kafir, ada juga orang-orang Islam, ya, pelaku maksiat, ya, yang mereka dilaknat oleh para malaikat. Yaitu orang-orang yang mencaci maki sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mencaci maki orang-orang yang paling mulia, ya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Mereka adalah murid-murid langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dibina langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi membina mereka, Allah mengawasi langsung para sahabat. Dan kita sudah tahu bagaimana jasa para sahabat, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana ibadah mereka yang menakjubkan, bagaimana jihad mereka, bagaimana sedekah mereka, bagaimana jasa mereka yang sangat besar bagi Islam dan kaum muslimin. Tetapi di sana ada orang-orang yang punya penyakit yang mereka mencaci maki para sahabat. Di antara orang-orang yang dilaknat oleh para malaikat adalah orang-orang yang melakukan kezaliman atau kemaksiatan yang besar di kota Madinah. Di antara orang yang dilaknat oleh para malaikat adalah orang yang ngaku-ngaku mendakwahkan kepada dia adalah anak fulan, padahal fulan tersebut bukan bapaknya. Ya, bayangkan kalau ada orang tahu anaknya tidak, ternyata anaknya enggak mau ngaku, ya, enggak mau ngaku sebagai anak dia, bagaimana dia tidak sedih? Durhaka apa lagi yang lebih parah daripada ini, ya? Oleh karenanya orang seperti ini berhak untuk mendapatkan laknat malaikat, didoakan oleh malaikat agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang-orang yang mereka didoakan keburukan oleh malaikat meskipun bukan dalam bentuk laknat. Laknat artinya, ya Allah jauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari rahmatmu ya Allah. Jauhkan dia dari rahmatmu, dan orang keterjauhkan rahmat Allah repot, ya. Itu namanya laknat. Laknat adalah tardu min rahmatillah. Itu terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang didoakan keburukan oleh para malaikat, yaitu orang-orang yang pelit, dia punya duit tidak mau berinfak. Di antara orang-orang yang didoakan keburukan oleh malaikat, yaitu orang-orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga orang-orang yang masih mendapati kedua orang tuanya di masa jompo namun dia tidak bisa masuk surga. Dan di antaranya orang-orang yang disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam namun dia tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dilaknat oleh malaikat adalah wanita yang diajak berhubungan oleh suaminya namun dia enggan tanpa alasan. Orang-orang yang celaka yang dilaknat oleh malaikat, yaitu seorang yang mengarahkan senjata ke saudaranya, pedang, pisau, ya, apalagi bedil, pistol, senjata, ya ini tentu tidak boleh. Karena membuat orang takut, ya, meskipun bercanda enggak boleh. Di antara orang yang dilaknat oleh malaikat adalah orang yang menghalangi terjadinya qisas, ya. Padahal qisas tersebut wajib
untuk dijatuhkan kepada orang tersebut ya. Beberapa model manusia yang celaka yang didoakan keburukan oleh malaikat dan dilaknat oleh malaikat, maka janganlah sampai kita menjadi salah seorang dari mereka ya. Berusaha kita menjadi orang-orang didoakan oleh para malaikat ya, karena doa malaikat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang didoakan keburukan malaikat, maka kita celaka di dunia sebelum celaka di akhirat.